Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaizah Amri Ahmadinejad. Saya di sini akan merasasikan buku yang berjudul Sepotong Kisah di Balik 98 Cerita Pilihan di Lestari. Buku ini berisikan 4 penulis, yaitu San Partisia, Aliorido, Aldia, dan Dewanto Amin Sadono. Kenapa ini cerita pilihan di Lestari? Karena cerita-cerita ini adalah kompetisi yang dilakukan oleh Falcon, PT Falcon Interaktif, dan Quiku. Nah, penerbit dari buku ini sendiri adalah PT Falcon Interaktif, cetakan pertama Januari tahun 2024, ISBN-nya yaitu 978-602-6714-916. Jumlah halaman dari buku ini sekitar 408 halaman. Kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa kerusuhan massa, demonstrasi anti pemerintah, dan pembangkangan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998. Kerusuhan ini bermula ketika negara Indonesia mengalami krisis moneter yang membuat barang-barang menjadi mahal dan nilai rupiah turun drastis. Selain itu, pemerintah Orde Baru terindikasi melakukan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu kerusuhan ini diperparah dengan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Buku ini sendiri adalah kumpulan cerita yang dipilih oleh Dia Lestari dalam kompetisi menulis sepotong kisah di Black 98. Cerita yang dipilih oleh Dia Lestari adalah cerita kisah dalam rembulan oleh San Partisia, Lisa menjadi lumba-lumba oleh Alio Rido, Perempuan Tanpa Gunung oleh Aldia, dan Manusia Laron oleh Dewanto Amin Sadono. Cerita yang pertama yaitu adalah Kisah dalam Rembulan. Kisah dalam Rembulan ini menceritakan tentang kedeteh rembulan yang berdiri di tengah kelegaman malam. Suatu Norman, pemiliknya telah menyiapkan 3 undangan khusus bagi mereka yang menjadi penyintas tragedi 1998. Undangan yang pertama ditujukan kepada Cahya Wangsa. Cahya Wangsa ini tengah menggigit setangkai mawar putih ketika Asa Kurnia, anak pemilik kedai teh rembulan, mengantarkan undangan khusus kepadanya. Lantaran itu, ia pun gagal bunuh diri. Nah, dia tuh bunuh diri karena Cahya Wangsa ini frustasi dan stres karena melihat orang tuanya sendiri, yaitu orang tua sendiri dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Cahya Wangsa ini merupakan orang etnis Tionghoa. Lalu ada Juwita Herdiana, seorang ibu yang kehilangan 2 sosok tercinta, datang membawa harapan agar rindu dan sepi hatinya dapat terrentas oleh kedai itu. Namun ia tetap patah hati. Nah, 2 sosok tercinta ini adalah eh, seorang bayi yang dia kandungnya bersama dengan TNI yang menghamili dirinya. Lalu ada Veronica Hendra. Veronica Hendra ini lupa akan kisah hidupnya dan berharap dapat menemukan kepingan dirinya lewat cerita yang menguar dari kedai itu. Nah, selanjutnya ada Lisa menjadi lumba-lumba. Lisa menjadi lumba-lumba ini ada cerita yang mengisahkan tentang Lisa yang menghilang selama 14 tahun. Lalu setelah 14 tahun itu, Lisa mengirimkan surat kepada Alif. Nah, Alif ini sendiri adalah teman Lisa yang bertanya-tanya kenapa Lisa itu menghilang selama 14 tahun. Lalu selanjutnya ada kisah Perempuan Tanpa Gunung. Nah, bagi Sucipto, Arming dan dia adalah ingat-ingatannya yang tercecer. Meski sudah dipunguti berkali-kali, kedua sahabatnya itu masih saja mengembara di setiap perjalanan Sucipto. Tragedi Mei 1998 bagi Sucipto berbeda. Ini bukan soal krisis finansial yang terjadi pada saat itu, atau kerusuhan-kerusuhan mahasiswa terbunuh yang termasuk yang tertembak atau malah tentang pemerkosaan yang korbannya kebanyakan perempuan etnis Tionghoa. Bagi Sucipto, di balik tragedi itu, dia malah harus bergelut dengan kejadian di mana Anming dan dia menjadi asing dalam hidupnya. Anming pergi, dia mati. Dan Sucipto hidup dalam bayang-bayang penyesalannya.
Lalu cerita terakhir yaitu adalah cerita manusia laron. Cerita sendiri yaitu mengira sosok hantu gosong segera keluar dari dalam kuburan terus menyergap lantas menggigit lehernya. Bocah pencari rumput itu tunggang langgang. Sabit terlempar dari tangan, keranjang terguling kena tendang. Lato-lato kesayangan warna merah jingga jatuh ke rumputan berupa hijau muda. Si bocah berlari tanpa henti dan tiada menoleh dari terus histeris. Mukanya pucat, pasti layaknya warna kertas usai terjerembab ke air comberan. Jantung terdetak secepat laju kereta api. Bahkan lebih kilat lagi. Keberaniannya baru saja tumpas hingga tinggal ampas. Jalan beton yang peresmiannya dilakukan oleh seorang pejabat partai yang berlambang binatang buas itu tampaknya seakan-akan ia sedang terbang. Tujuannya hanya satu, menjauh dari kuburan angker itu secepatnya demi menyelamatkan gigi ompongnya. 15 menit kemudian, si bocah terkapar di halaman rumah seseorang desa di ujung desa. Mulutnya menggap-menggap seolah-olah sedang dicekik lehernya. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya dan air kencingnya membasahi celana kotornya. Itu adalah cerita dari Marcel Laron. Nah, setelah saya meresensikan buku Sepotong Kisah di 98 ini, buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah setiap halaman buku memiliki kertas yang berkualitas sehingga pembaca nyaman saat membacanya. Lalu cover yang menarik yang membuat pembaca ini ingin membaca buku ini. Dengan 98 yang sangat besar ini menandakan bahwa buku ini itu bercerita tentang tragedi 98. Lalu antar jarak baris yang tidak terlalu sempit sehingga nyaman bagi para pembacanya. Lalu kekurangan dari buku ini adalah kata-kata atau diksi yang kurang dipahami oleh sebagian pembacanya. Simpulannya adalah jika ingin mengetahui sejarah kelamnya tragedi 98 ini, buku ini sangat cocok untuk dibaca. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.